Selamat pagi dan selamat sabat kepada semua pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Saya senang berjumpa dengan para pemirsa yang sehat-sehat dan tersenyum di pada sabat suci ini. Setelah kita membahas batu saluran kencing dan asam urat, kini kita akan membahas topik bagaimana cara mengenali dan mencegah serangan jantung. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada para pemirsa lebih dahulu. Apakah pernah mendengar tentang istilah angin duduk atau mendengar berita orang meninggal karena masuk angin? Apakah itu mitos atau fakta? Baik, angin duduk itu dikatakan akibat kelamaan di luar sehingga masuk angin. Lalu pengobatannya hanya perlu dikerok. Tapi pandangan itu salah karena angin duduk itu adalah sebenarnya serangan jantung yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di jantung. Dan tidak bisa disembuhkan hanya dengan dikerok atau dipijat. Harus dibawa ke rumah sakit. Kalau terlambat, akibatnya bisa fatal, bisa menyebabkan kematian. Nah, sekarang kita masuk ke angin duduk itu sendiri. Angin duduk atau nama lainnya penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh arteri koroner di jantung akibat endapan lemak. Dan dialah diakui di dunia internasional sebagai pembunuh nomor satu. Sementara kita lihat nanti di Indonesia adalah pembunuh nomor dua setelah stroke. Oke, kita lihat. Ini adalah grafik tahun 2002 bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah menempati urutan kedua dalam penyebab kematian. Stroke sama, infeksi di bawahnya. Sebelumnya, penyakit jantung koroner itu hanya ditemui orang-orang berusia di atas 60. Tetapi seiringan perkembangan waktu, ternyata orang-orang di bawah usia 60 bahkan 40 mulai terkena penyakit jantung koroner. Wah, ini sungguh mengkhawatirkan dan was-was. Slide berikutnya. Tapi kita harus tahu dulu apa yang membuat seseorang rawan terkena penyakit jantung koroner. Ada dua faktor di sini, yang tidak dapat diubah dan yang dapat dikendalikan. Yang tidak dapat diubah adalah usia. Semakin tua, semakin rawan. Lalu jenis kelamin. Lebih banyak kaum pria yang terkena penyakit jantung koroner. Dan riwayat keluarga. Bila di keluarga sudah pernah ada yang terkena penyakit jantung koroner, maka yang anggota keluarga mempunyai resiko yang sama. Itu yang kita tidak dapat ubah. Tetapi yang kita dapat ubah dan dikendalikan adalah tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, itu masih bisa kita turunkan. Kita akan bahas nanti. Juga berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, stres, itu juga kita bisa ubah. Dan yang terakhir ini, saya percaya para pemirsa tidak ada penggunaan obat-obat terlarang. Ini juga menambah resiko penyakit jantung koroner. Bagaimana cara mengenali penye- gejala penyakit jantung koroner atau serangan jantung? Pertama, yang paling umum sering pasien-pasien rasakan adalah nyeri dada kiri di bagian kiri saja. Oke. Dan rasanya kadang seperti berat ditindih batu atau diremas-remas atau tidak bisa digambarkan atau dijelaskan sama sekali. Kadang itu muncul dengan aktivitas atau emosi, jadi saat itu lagi stres, lagi marah, tiba-tiba muncul nyeri dada kiri. Atau bisa muncul tiba-tiba, sedang tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba kok dada saya rasanya berat, nyeri. Dan itu bisa bertambah dengan aktivitas. Ada kalanya tidak ada nyerinya, tapi kayak ada perasaan takut tiba-tiba. Ini dia, nyeri ulu hati yang tidak sembuh, atau kita kenal dengan nama MAH. Kalau ada MAH yang tidak sembuh-sembuh, meski diberi obat untuk MAH, kita harus curiga. Mungkin ini adalah nyeri nyeri akibat
penyakit jantung koroner. Dan selain nyeri dada kiri, disertai sesak nafas yang tambah memberat, kadang bersama keringat dingin. Lalu paling sering, dan ini umum di orang tua, kalaupun tidak ada nyeri dada kiri, kadang-kadang terasa cepat lemas, cepat lelah. Oke. Nah, di sini ada dua istilah yang berbeda, serangan jantung dan henti jantung. Apa bedanya? Karena kadang-kadang orang awam suka mencampurkan keduanya. Oh, jantungnya berhenti. Oh, kena serangan jantung. Kita lihat satu persatu. Kalau serangan jantung itu penyebabnya pembuluh darah yang tersumbat yang diakibatkan menjadikan masalah sirkulasi dari jantung. Gejalanya lah nyeri dada hebat, terutama bagian kiri, sesak nafas. Tapi penderita masih bisa bernafas dan merespon. Di sini pertolongan pertama yang cepat dapat menaikkan kesempatan hidup sehingga menyelamatkan jantung yang terkena. Sedangkan kalau jantung artinya ada irama jantung yang tiba-tiba berhenti atau terganggu, menjadi masalah arus listrik dan irama jantung. Di sini penderita akan mengalami penurunan kesadaran dan nafasnya berhenti. Pasien penderita tidak akan teraba nafasnya dan tidak merespon. Jadi di sini pertolongan yang pertama segera akan menyelamatkan nyawa, memulihkan irama jantung menjadi normal. Oke, ini pertolongan pertama ya. Saya akan membagikan untuk awam terlebih dahulu di sini. Jadi, pertolongan pertama bila menemukan penderita penyakit jantung koroner atau serangan jantung, pertama, bawa penderita ke tempat yang aman dan tetap jaga. Artinya, jangan ditinggal sendirian. Lalu panggil tenaga medis. Nomor tenaga emergensi di Indonesia ini 119. Di luar negeri 911. Nah, setelah itu kalau bisa longgarkan pakaian penderita. Kalau penderita masih bisa berbicara, tanyakan apakah penderita membawa obatnya sehingga bisa diberikan. Tetapi kalau para pemirsa menemui penderita tidak sadar dan di situ ada orang yang mengetahui bantuan hidup dasar, segera lakukan tindakan. Lanjut ke slide berikutnya. Ini untuk awam dulu ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan memberikan seperti apa yang untuk tenaga medis atau tenaga relawan lakukan. Yang pertama adalah pastikan diri pemirsa dan penderita tuh aman. Jadi misalnya kalau di tengah jalan, jangan dilakukan tindakan apapun, bawa ke tepi jalan yang aman. Lalu cek kesadaran penderita. Jadi panggil, Pak, Pak, Bu, Bu. Nah, kemudian baringkan di tempat yang aman dan rata. Lalu hands only CPR adalah cari bantuan terdekat. Bisa panggil polisi atau telepon, pokoknya bantuan terdekat. Kemudian, bila mana ada yang sudah memulai bantuan hidup dasar, nanti bila pemberi yang pertama sudah kelelahan, boleh membantu dengan memberikan kompresi atau tempat dada nonstop sampai tenaga medis datang. Ini yang hanya awam bisa lakukan. Dan ini himbauan dari roh nubuat dan firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Dan dari roh nubuat, kesehatan yang sempurna tergantung pada sirkulasi darah yang sempurna. Dari ilmu pengetahuan, 25% dari hidup Anda tergantung dari lingkungan sekitar Anda, tetapi 75% lainnya ditentukan oleh pilihan Anda sendiri di dalam National Geographic Channel Asia. Oke. Saya akan hanya memberikan pencegahan, lebih mudah mencegah daripada mengobati. Pertama, terapkan pola hidup sehat atau New Start. Ya, bagaimana? Ini saya detail sedikit. Kurangi makanan yang banyak lemak, banyak gula, dan minyak, termasuk santan. Lebih banyak konsumsi makanan yang mengandung serat, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Melakukan aktivitas olahraga secara teratur 3 kali seminggu selama 30 menit. Boleh berjalan kaki, boleh lari ringan,
apapun itu. Yang penting 30 menit. Dan kurangi kesibukan dengan istirahat. Itu juga bersyukur kita sebagai mengikut firman Tuhan, kita mempunyai sabat di mana kita bisa meninggalkan kesibukan kita. Lalu juga usahakan kontrol stres. Bila mana para pemirsa merasakan gejala, periksa ke dokter segera. Lalu bagaimana terkena sebenarnya? Artinya, Bapak Ibu harus meminum obat yang diberikan dokter secara teratur dan juga kontrol teratur. Tetapi pola hidup sehat, New Start, harus tetap diterapkan. Kalau Bapak Ibu ingin tetap sehat dan tidak terkena serangan jantung lagi. Baik, kesimpulan, angin duduk atau serangan jantung itu tidak disebabkan oleh masuk angin. Dan serangan jantung itu bisa terjadi pada siapa saja, baik tua, muda, pria, dan wanita. Perhatikan faktor resiko dan gejala. Di sini yang penting, pertolongan pertama yang cepat dapat meningkatkan kesempatan hidup dan menyelamatkan nyawa. Untuk mencegah, melakukan pola hidup sehat seperti 8 obat alami atau New Start. Itu akan dapat mengurangi terjadinya resiko serangan jantung. Dan yang terakhir, mengikuti petunjuk Tuhan sepenuhnya dapat memelihara hidup kita. Baik, dan untuk informasi tambahan, untuk bantuan hidup dasar itu termasuk kepahaman dari Pathfinder, Adventurer. Jadi bisa ditanyakan sama instruktur dan pembina masing-masing. Baik, terima kasih atas kesempatan saya bagi saya untuk membagikan informasi ini. Semoga dapat berguna bagi para pemirsa Hope Channel. Terima kasih dan selamat sabat.